Ayah telah wafat, tiga bocah yatim rela jualan cilok demi rawat ibu sakit keras. Rizky maafkan mama, mama malah menambah beban. Rizky, maafkan karena di usia sekecil ini harus menjadi tulang punggung keluarga. Sore itu hujan turun sangat deras. Terlihat tiga bocah tengah berteduh di depan sebuah toko sembari mendekatkan diri satu sama lain untuk menghangatkan badan mereka yang menggigil. Tak tega melihat hal tersebut, aku pun segera mendekati mereka untuk mengajak mereka makan sembari berteduh. Saat aku bertanya kepada mereka, ternyata mereka tengah menjajakan dagangannya dan terpaksa berteduh karena hujan deras. Rizky, 14, merupakan anak tertua di antara mereka bertiga. Ia terpaksa berjualan bersama kedua adiknya Ridka, 11, dan Salsa, 7. Ketika aku coba bertanya lebih jauh, jawaban anak ini sungguh membuatku terpukul. Jualan buat bantu ibu, karena ibu sedang sakit keras. Ayah saya sudah gak ada, meninggal, terang Rizky. Rizky yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar. Terpaksa harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya di usia yang masih sangat belia. Ibunya Oni Suryati, 47, terbaring sakit yang entah apa. Namun setiap hari kondisi fisiknya terus melemah. Dan hanya mampu beraktivitas ringan dan terbatas. Dengan kondisinya, ia terpaksa menyandarkan diri pada putra sulungnya, Rizky yang bahkan masih duduk di bangku sekolah dasar. Rizky yang tampak selalu berusaha tegar di depan ibu dan adik-adiknya. Selalu berusaha menutupi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Ia saat ini berusaha menjalankan usaha kecil-kecilan saat sekolah dan sepulang dari sekolah setelah merawat ibunya, ia akan menjajakan cilok dan pisang aroma yang ia buat sendiri. Saat pagi buta, ia mendapatkan modal usahanya dengan cara meminjam bahan mentah dari warung yang ia kenal untuk kemudian ia bayar. Setelah barang jualannya terjual, tak besar memang penghasilan yang ia dapatkan. Namun setidaknya ia berusaha mengatur pendapatannya agar bisa cukup memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak jarang Rizky bersama dengan adik-adiknya berjualan hingga malam hari, berharap barang jualannya bisa habis. Sungguh perjuangan yang berat bagi bocah sekecil itu. Ketika teman sebayanya sedang asik bermain serta sibuk dengan gadgetnya, Rizky harus berjibaku mencari nafkah di tengah panas dan hujan bahkan hingga larut malam demi ibu dan adik-adiknya bisa makan dan terus bersekolah. Rizky dan keluarganya saat ini tinggal di rumah kontrakan. Beban lain bagi Rizky untuk ia pikirkan. Karena sudah hampir 2 bulan ini ia menunggak kontrakan karena uang untuk membayar kontrakan terpakai untuk membawa sang ibu berobat. Saya khawatir jika menunggak terus kami akan diusir. Padahal saya minta Rizky untuk membayar kontrakan dulu dibanding membawa saya berobat. Namun ia bersikeras dan memaksa. Kasihan Rizky di usia sekecil itu harus memikul beban sebanyak ini dan kini ditambah saya malah jadi beban juga. Bu Oni menuturkan sambil menyeka air mata yang terus berlinang di pipinya.